Assalamualaikum. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, wali murid Al-Wildan Islamic School 4 dan 5 Jakarta, yang semoga selalu dalam naungan kesehatan dan juga hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selamat datang. Kami ucapkan sekali lagi di acara sosialisasi catering dan juga antar jemput di Al-Wildan 4 dan 5 Jakarta. Sebelumnya kami mohon maaf karena lewat 20 menit dari undangan yang disebarkan dikarenakan ada gangguan teknis sehingga beberapa dari tim kami tadi belum sempat untuk join dan baru bisa join sehingga acara baru bisa dimulai sekarang. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas segala bentuk limpahan rahmat dan nikmat yang kita rasakan sampai detik ini sehingga kita bisa berkumpul secara virtual. Dan juga semoga salawat dan salam tidak bosan-bosannya tercurahkan ke Nabi Allah Muhammad SAW. Dan semoga kita menjadi orang-orang yang istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan Ana Galuh Pramananda yang akan menjadi moderator atau MC pada acara pagi hari ini. Sebelumnya, marilah kita sama-sama membaca basmalah untuk membuka kegiatan pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Adapun rangkaian kegiatan atau susunan acara pada pagi hari ini, yaitu dimulai dari pembukaan oleh MC, sudah kita sama-sama lalui. Lalu nanti ada sambutan dari Direktur Pendidikan 4 dan 5 Jakarta. Kemudian masuk ke kegiatan inti yaitu presentasi dari pihak catering dan juga antar jemput. Lalu juga nanti ada sesi tanya jawab bagi Bapak dan Ibu yang mungkin masih memiliki pertanyaan terkait dengan presentasi nanti. Lalu yang terakhir adalah penutup. Without further ado, Bapak dan Ibu sekalian, kami undang Ustadz Rizky Agus Pianto Magister Pendidikan selaku Direktur Pendidikan Al-Wildan 4 dan 5 Jakarta untuk menyampaikan sambutan. Kepada Ustadz Rizky, kami persilahkan. Ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak dan Ibu sekalian, pada pagi yang penuh berkah ini di tanggal 9 ya, Dzulhijjah, Masya Allah, Allah menakdirkan kita untuk kembali berkumpul ya, walaupun mungkin masih dalam suasana online pada hari ini. Namun semua insya Allah selalu dalam naungan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang semoga salawat tersebut juga berlanjut kepada keluarga-keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh umat beliau yang istiqamah di atas jalan sunnah-sunnah beliau hingga yaumil akhir. Bapak dan Ibu sekalian, sebagaimana yang telah kami sampaikan sejak awal pendaftaran dan sejak awal tahun ajaran baru, baik yang baru bergabung di tahun ajaran 2022-2023 ini, maupun yang sudah bergabung sejak 2 tahun sebelumnya. Maka insya Allah pada hari ini kami akan sampaikan beberapa program sekolah yang berkaitan dengan antar jemput dan juga catering, di mana kedua hal ini itu juga memiliki peran penting dalam mensupport daripada aktivitas pendidikan daripada anak-anak didik kita kelak. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, insya Allah hari ini juga kami menghadirkan yang terbaik untuk Bapak dan Ibu sekalian, baik dari sisi catering maupun antar jemput. Insya Allah pelayanan-pelayanan yang kami tawarkan juga kepada Bapak dan Ibu sekalian adalah pelayanan-pelayanan terbaik. Insya Allah sudah melalui banyak pertimbangan tentunya dari kami, banyak filter dari kami, dan alhamdulillah kami telah mendapatkan partner ya dalam hal ini. Insya Allah nanti akan disampaikan oleh tim dari catering dan juga antar jemput. Bapak dan Ibu sekalian, sedikit mungkin kami sampaikan bahwa volume kendaraan tentunya di sekolah kita ketika waktu pengantaran dan penjemputan itu sungguh luar biasa tentunya. Maka sekitar 2 atau 3 bulan yang lalu kami telah membangun koordinasi dan komunikasi dengan berbagai pihak ya, khususnya RT RW setempat dan juga tokoh masyarakat, dishub serta pihak kepolisian gitu ya, dalam rangka mencari solusi daripada padatnya lalu lintas khususnya ketika pengantaran dan penjemputan. Dan lahirlah satu buah ide cerdas dan solusi daripada meeting kami tersebut, yaitu pemberlakuan antar jemput untuk semua. Kemudian berikutnya juga yaitu tentang catering sekolah, di mana insya Allah pada tahun 2022-2023 ini pelaksanaan KBM itu akan kembali normal, yaitu dari pagi hingga sore insya Allah, sehingga tentunya anak-anak akan membutuhkan asupan gizi yang seimbang, ya anak-anak juga akan membutuhkan makan berat pastinya, khususnya ketika siang hari. Oleh karenanya Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan yang baik ini, insya Allah akan langsung disampaikan nanti presentasinya oleh tim catering dan juga antar jemput. Semoga dua hal ini dapat menjadi solusi dari permasalahan-permasalahan yang kita sampaikan tadi di depan. Mungkin singkat saja dari saya Bapak dan Ibu sekalian. Syukran wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sudah masuk sesi tanya jawab? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustadz Rizky atas sambutannya. Afwan, Abu dan Umu yang mungkin baru bergabung, sekarang kita baru dalam sesi pembukaan. Nanti
sesi tanya jawab akan kami sampaikan setelah tim dari catering dan juga antar jemput mempresentasikan materinya. Semoga bisa dipahami ya Bapak Ibu sekalian. Baik, selanjutnya kami mengundang tim dari catering dan juga antar jemput, tapi yang pertama adalah catering yang akan mensosialisasikan terkait berbagai hal. Ya, tanpa berpanjang kalam kami undang dari Epicura Catering untuk Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umi dan Abi, Bapak dan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf, saya izin untuk share screen. Apa sudah terlihat, Bapak dan Ibu? Ustadz Galuh, apa sudah kelihatan? Belum, sedang loading. Baik, ditunggu sebentar. Apakah sudah terlihat? Sudah. Baik. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Alhamdulillah kami dan Al-Wildan bekerjasama sebagai penyedia jasa boga, yaitu catering service. Nah, tapi sebelum saya melanjutkan presentasi lebih jauh, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ai Diakso Putri, lalu kami ini dari Epicura Catering. Ya. Bentar. Sedikit tentang kami dari Epicura Catering. Kami berdiri sejak tahun 2005. Kami berdedikasi melayani berbagai jenis kebutuhan jasa boga. Nah, kami ini kebetulan adalah member of DRA Group. Nah, DRA Group sendiri ini, Bapak dan Ibu, adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa. Salah satunya adalah facility management. Nah, ini dinaungi oleh Propek dan JSN yang nanti insya Allah akan berpresentasi juga untuk layanan antar jemput. Kami juga memiliki travel and education, lalu ada digital media. Nah, kami sendiri ini bergerak di bidang catering and food, Bapak dan Ibu. Ada Epicura Catering, Epicura Kitchen, dan Atmo Catering, yang dibedakan berdasarkan segmen pasar saja. Kami juga memiliki all good supplies, itu untuk bahan-bahan mentah seperti sayur, buah, dan lain sebagainya. Lalu juga ada IT services. Baik, selanjutnya. Nah, ini adalah dapur kami, tidak jauh, insya Allah dari Al-Wildan 4 ya. Jadi kurang lebih jarak tempuhnya hanya 10-15 menit. Lalu kami juga di sini memperlihatkan total areanya kurang lebih di 3.000 meter persegi yang dibagi menjadi 1.500 meter persegi hanya untuk kitchen area saja. Sisanya untuk mess dan head office. Lalu karena kami juga melayani untuk produk-produk makanan frozen, kami memiliki frozen container storage untuk 2.000 kg. Jadi untuk total produksi kapasiti per harinya kita bisa berproduksi sebanyak 15.000 porsi yang dibagi menjadi 3 kali makan, yaitu makan pagi, makan siang, dan makan malam. Nah, ini alamat kami, yaitu di Jalan Lebak Bulus 1 nomor 7 di Jakarta Selatan. Lalu ada dapur pendukung juga di Pasar Minggu dan di Pondok Kelapa Duren Sawit.
selanjutnya ini adalah past performance kita, klien-klien yang pernah kita layani, Bapak dan Ibu. Yang di atas ini adalah industrial, manufacture, mungkin nama-namanya ada yang sudah dikenal. Lalu yang kedua ini adalah lembaga-lembaga kesehatan yang pernah kita juga layani. Salah satunya adalah Rumah Sakit Tarakan, Rumah Sakit Pasar Rebo, Fatmawati, Rumah Sakit Pasar Minggu. Ada beberapa challenge yang kami hadapi di saat kami melayani untuk lembaga kesehatan. Karena mereka punya ada diet, ada penyakit-penyakit tertentu, dan lain sebagainya. Jadi makanan-makanan yang kami berikan juga berbeda treatment dari makanan-makanan catering kebanyakan. Nah, selanjutnya yang di bawah ini adalah untuk lembaga-lembaga pendidikan. Lembaga-lembaga pendidikan yang pernah kita layani, diantaranya adalah SMA Unggulan MH Tamrin, lalu ada Cikal yang di Cilandak dan di BSD, lalu ada Universitas Prasetya Mulia, dan yang sekarang sedang berjalan, Bapak dan Ibu, adalah di Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar atau PPOP di Ragunan. Jadi untuk pusat pelatihan olahraga pelajar ini, yang kami layani ini adalah atlet-atlet. Jadi untuk makanannya juga berbeda, karena mereka menggeluti cabang olahraga yang berbeda juga. Jadi ada cabang olahraga misalnya angkat berat gitu. Nah itu makanannya akan berbeda dengan cabang olahraga panahan. Karena kalau yang angkat berat itu istilahnya itunya kelas berat, lalu untuk yang panahan kelas ringan. Jadi makanannya pun berbeda. Ada nasi merah, ada dada ayam mentok, lalu ada misalnya telur dan lain sebagainya. Nah, yang di sini adalah event-event nasional yang juga pernah kita layani. Yang terakhir itu adalah di PON Papua untuk tahun lalu, tahun 2021. Kita kembali sebentar ke slide yang sebelumnya. Nah, yang akan kami layani di insya Allah Al-Wildan 4 dan 5, itu adalah di pack meal dan meal box catering services. Jadi nanti akan berbentuk box yang eco-friendly, yang bisa dinikmati oleh putra dan putri kita tercinta. Nah, kami juga sudah tersertifikasi, baik dari Halal MUI maupun dari Halal Kemenak. Kami juga telah melakukan K3 untuk keselamatan kerja bagi karyawan-karyawan kami, sertifikat ISO untuk 9001, 18001, 22000 dan HACCP yaitu untuk manajerial, lalu untuk keselamatan kerja, ini untuk keamanan pangan. Seperti itu. Baik. Selanjutnya kita masuk untuk tujuan dasar kenapa sih kita itu berharap untuk bisa bekerja sama dengan Al-Wildan sebagai penyedia jasa boga. Sebenarnya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memaksimalkan proses belajar mengajar siswa dan siswi agar tercapainya tujuan pendidikan. Nah, yang pertama itu adalah kita berharap menjadi solusi utama dalam pemenuhan kebutuhan makan siswa dan siswi sekolah Al-Wildan 4 dan 5. Dan kita juga ingin memastikan angka kecukupan gizi untuk memaksimalkan pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitif anak-anak kita. Nah, yang selanjutnya adalah untuk mendorong siswa dan siswi untuk menerapkan kebiasaan makan dan gaya hidup sehat, yang untuk sekarang ini agak susah untuk diterapkan, karena banyaknya jajanan-jajanan yang tidak cukup sehat. Nah, lalu yang terakhir adalah untuk menghindari konsumsi makanan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebersihan dan kesehatannya. Nah, lalu selanjutnya, kenapa catering? Ini dilansir dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Ini adalah tabel angka kecukupan gizi rata-rata yang dianjurkan per orang per hari untuk anak-anak umur 7-12 tahun. Rangkumannya adalah, jadi anak-anak kita itu kurang lebih membutuhkan asupan makan 1.800 sampai 2.000 kilokalori. Itu untuk yang 7-12 tahun, Bapak dan Ibu. Untuk yang lebih dari itu, misalnya 12-18 tahun, kurang lebih 2.400 sampai 2.500 kalori. Jadi minimal kebutuhan perharinya itu adalah
jika dibagi menjadi 3 kali makan adalah 400 sampai 500 kilokalori, dan juga 150 sampai 200 kilokalori dalam 2 kali snack. Jadi kita breakdown lagi kebutuhan kalori tersebut itu di dalam 3 kali makan dan 2 kali snack. Untuk minimal anak yang harus mengkonsumsi itu adalah 1 potong lauk utama, 150 sampai 170 gram nasi atau karbohidrat lain, ada 70 sampai 100 gram buah, dan 50 sampai 70 gram sayur. Kurang lebih ini adalah angka kecukupan gizi yang harus dikonsumsi per 1 kali makan oleh anak-anak kita tercinta. Nah, hal penting berikutnya, Bapak dan Ibu, makan dan minum ini adalah merupakan bagian dari ekosistem pendidikan. Kita tidak bisa melewatkan makan, karena bagaimanapun hal-hal baru yang disampaikan oleh Ustadz dan Ustazah tidak bisa masuk juga kalau perut kita lapar atau kecukupan gizinya tidak cukup ya, atau juga makanannya tidak sehat. Nah, itu yang kita harapkan dari poin kedua, yaitu kami memberikan kepastian kebutuhan makan siswa pada saat di sekolah. Jadi kalau anak-anak kita ini kan sebenarnya bisa dibilang lebih lamanya di sekolah, dari pagi sampai sore. Jadi kami berharap dengan adanya kami bisa memastikan kebutuhan makan mereka pada saat belajar, seperti itu. Dan selanjutnya adalah kurangnya nutrisi dan gizi juga kerap menyebabkan anak mudah sakit dan lelah. Kita tidak berharap itu terjadi. Nah, apakah uang jajan itu bisa menjadi solusi dari Umi dan Abi misalnya kepada si kecil? Ini juga dilansir dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, bahwa kita harus memilih jajanan yang sehat. Jajanan itu harus bersih, harus aman, dan harus bergizi. Jadi tidak boleh makan jajanan yang kotor dan tidak tertutup, warnanya indah dan menyolok, kental, awet dan menyolok, dan terlalu gurih dan manis. Ini sangat beresiko, efek jangka panjangnya itu sangat buruk. Jadi ini bisa mengakibatkan misalnya kerusakan hati, paru-paru, otak, usus, lambung, diare, nauzubillah. Jadi kita tidak merekomendasikan. Nah, kita harus memilih jajanan yang sehat, yang mengandung protein, lemak, vitamin, mineral, dan karbohidrat, tentunya yang terukur. Ini juga masih ada poin-poin untuk jajanan-jajanan yang mengandung misalnya pewarna beracun, formalin, boraks, dan penyedap rasa. Ini adalah penjelasan bahwa pewarna beracun itu sebenarnya hanya untuk pewarna pada industri plastik, lain, dan kertas. Itu salah satunya. Kami tidak berharap dan tidak mau pastinya kalau murid-murid, siswa-siswa, dan anak-anak kita mengkonsumsi hal-hal yang berbahaya tersebut. Nah, belum lagi apakah makanan-makanan yang dikonsumsi oleh anak-anak kita ini sudah terjamin halalnya. Dan apakah bekal uang yang diberikan oleh Umi dan Abi kepada anak-anak itu sudah digunakan sebagaimana mestinya. Nah, apakah nanti dijajanin apa, kita tidak pernah tahu. Nah, apakah anak sudah cukup bijak untuk menggunakan uang tersebut? Bekal makanan merupakan pilihan yang bijak. Ini juga dilansir dari Kementerian Kesehatan, bahwa kita direkomendasikan untuk membawa bekal dari rumah karena sudah terukur dan sudah terjamin kesehatannya. Pasti tidak kotor. Kita pasti akan memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Nah, tetapi Umi dan Abi untuk melakukan itu ada beberapa tahapan juga yang pastinya Umi dan Abi lakukan, yaitu waktu dan effort atau usaha untuk mempersiapkan bekal makan tersebut. Harus belanja dulu bahan bakunya, waktu pemasakannya cukup lama mungkin, dan variasi menunya pasti agak bikin berpikir keras ya, walaupun sebenarnya di Gramedia, di toko-toko buku, dan online, di Google banyak juga untuk variasi menunya. Tapi mungkin usahanya, karena kami yakin Umi dan Abi punya kegiatan yang sangat banyak. Nah, yang kedua ini apakah bekal yang sudah disiapkan ini terjamin mengenai angka kecukupan gizinya. Dan yang ketiga yang tadi mungkin sudah saya sebutkan, anak cenderung bosan dengan makanan rumah.
Jadi ada effort lebih untuk mencari-cari apa ya kira-kira yang anaknya suka seperti itu. Nah, dari poin-poin yang tadi saya sebutkan, kami dari Epicura Catering mempersembahkan Simply Food. Istilahnya ini adalah makanan-makanan milenial yang mungkin anak-anak kita suka. Jadi daripada makanan-makanan tahun 2000-an ya, sayur lodeh, sayur asam dan lain sebagainya yang sebenarnya enak, anak-anak kita lebih cenderung memilih makanan-makanan yang lebih simpel sebenarnya. Nah, ini akan kami persembahkan untuk putra-putri tercinta dari Epicura untuk makanan-makanan yang memang lebih diminati oleh anak-anak kebanyakan untuk tahun 2002 ini ya, yang simpel-simpel aja seperti gambar ini. Selain itu, kami juga akan mensupport service, yaitu kami juga akan langsung mengirim ke lokasi ke sekolah Al-Wildan 4 dan 5, insya Allah. Lalu ada analisa kandungan gizi per hari yang langsung dibuat oleh ahli gizi kami. Nanti kami juga akan mendistribusi makanan langsung personal ke setiap murid. Lalu ada staf distribusi khusus akhwat dan ikhwan yang kita akan tugaskan setiap hari. Lalu setelah makan, kami juga akan mengambil sampah sisa makannya supaya tidak ada cemaran. Selanjutnya yang terakhir itu adalah kami akan membuat grup catering customer service. Jadi untuk misalnya ada keluhan, lalu misalnya ada ingin perubahan dan lain sebagainya, itu bisa disampaikan. Kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya ini adalah ini adalah untuk skema yang kami lakukan dari hulu sampai hilir untuk produksi. Ya, jadi ini ada dokumen permohonan produksi, lalu dimulai dengan permintaan bahan baku produksi sampai akhirnya nanti akan pengiriman ke lokasi. Kami juga setiap hari akan menyimpan sampel sebagai antisipasi. Semoga saja tidak terjadi, tapi jika misalnya ada yang sakit perut atau apa dan lain sebagainya, kami bisa langsung uji lab dengan menggunakan sampel yang kami sudah simpan. Baik, untuk skema sendiri setelah makanan sudah jadi makanan itu tiba di sekolah, kita lakukan pengecekan dulu oleh staf distribusi. Ada QC lagi, quality control check oleh tim distribusi, lalu pembagian station distribusi ke masing-masing kelas, SD, SMP, dan SMA untuk ikhwan dan akhwat. Lalu proses distribusi dilakukan per kelas, lalu setelah makan, tim kami akan standby untuk koleksi sisa makanan. Ya. Benefit dan kebaikan yang kami berikan untuk catering ini, salah satunya adalah mitigasi resiko makan dan minuman yang tercemar. Lalu yang kedua adalah insya Allah terjamin halal. Kita punya sertifikasi halal MUI dan halal Kemenak. Terjamin kebersihannya. Kami ada sertifikasi HACCP dan sertifikasi Like Hygiene. Lalu kami juga menugaskan satu ahli gizi khusus, ibu-ibu dan bapak-bapak, untuk mendesain dan mengkontrol menu setiap harinya. Kami juga melakukan quality control mulai dari bahan baku, pengolahan, dan pengiriman. Jadi proses dari hulu sampai hilir itu prosedurnya kita lakukan setiap hari. Nah, ini adalah lunch package meal pack-nya. Spesifikasinya itu ada karbohidrat, protein, sayuran, saus atau kondimen, ada dessert atau buah, ada packaging eco-friendly. Untuk kombinasi menunya sendiri, kita lakukan setiap hari bergantian, Indonesian food, Oriental food, Western food, healthy food, dan special menu. Untuk lain-lain kita berikan harga di 30.000 per satu kali makan. Khusus untuk Al-Wildan kita berikan diskon 27.000 per sekali makan. Jadi ini adalah estimasi per bulan, kurang lebih 675.000. Tapi setiap bulannya masih akan berubah sesuai dengan kalender pendidikan yang mungkin nanti akan kita sesuaikan dengan Ustazah. Seperti itu. Jadi untuk makanan sendiri, untuk subscribe catering sendiri minimal di 1 bulan, Bapak dan Ibu. Nah, ini contoh dari menu yang kita akan berikan setiap hari kepada putra dan putri.
Nah, ini Senin misalnya nasi putih, beef yakiniku, salad, buah, dan kurma. Misalnya ada yang Senin Kamis ada yang puasa, nanti kami convert dari makanan menjadi iftar. Nanti iftarnya itu kurang lebih seperti misalnya susu UHT, yogurt, roti dan snack, cracker atau biskuit dan buah. Kita lihat, jadi ini kita sudah coba buatkan untuk minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat setiap harinya. Nah, ini adalah contoh-contoh pelayanan kami. Kalau yang ini di PPOP yang sedang berjalan. Ini ada di Ragunan. Jadi mereka makan pagi, siang, malam, snack pagi dan snack siang itu bersama kami. Jadi banyak sekali permintaan-permintaan, treatment-treatment khusus seperti yang tadi saya bilang untuk cabang-cabang olahraga tertentu dan lain sebagainya. Nah, kurang lebih ini suasananya. Baik, alhamdulillah semua presentasi sudah kami lakukan dari Epicura Catering. Jadi ini adalah WhatsApp atau nomor kami yang bisa dihubungi jika Ibu dan Bapak memerlukan sesuatu, pertanyaan dan lain sebagainya, silahkan menghubungi kami. Nah, tapi untuk subscribe sendiri, jika memang insya Allah Ibu dan Bapak berminat untuk subscribe catering untuk putra dan putri tercinta, bisa dilakukan langsung ke pihak sekolah. Kurang lebih seperti itu, Ustadz. Terima kasih, Ustadz Jalu. Ya, terima kasih Mbak Ai dari tim Epicura Catering. Bapak Ibu sekalian yang baru bergabung, kita sekarang berada di sesi sosialisasi. Baru saja menyelesaikan sesi sosialisasi dengan catering. Kemudian kita akan lanjut dengan sesi berikutnya, yaitu sosialisasi terkait dengan antar jemput. Adapun berbagai pertanyaan nanti boleh di save dulu atau ya nanti di chat di kolom chat, ditulis di kolom chat maksud kami. Lalu nanti insya Allah kami akan bacakan satu persatu. Baik, selanjutnya kami akan melanjutkan Bapak Ibu ke sosialisasi terkait dengan antar jemput. Nanti untuk pertanyaan setelah sesi antar jemput ya Bapak Ibu. Jadi insya Allah nanti akan ada sesi pertanyaan. Don't worry. Baik, dari tim antar jemput, apa sudah siap? Pak Jul ya, kalau nggak salah dari antar jemput ya. Iya Ustadz, Pak Jul. Sebentar Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Jul silakan. Ya, baik Bapak Ibu. Berikut saya akan mempresentasikan terkait untuk jasa antar jemput. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang penuh berkah ini. Salawat salam kita berikan pada baginda Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh ilmu, pengetahuan seperti sekarang ini. Yang saya hormati guru serta wali murid dan siswa-siswi Al-Wildan Islamic School 4 Jakarta maupun
Al-Wildan Islamic School 5. Dalam pembahasan materi presentasi kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan terkait untuk jasa antar jemput termasuk sesi perkenalan. Sudah tampil Bapak, Ibu? Ya, sudah Pak. Ya, Pak. Ya, baik, perkenalkan. Full screen ya, Pak. Ya. Ya, Ibu. Tolong di full screen PowerPoint-nya. Ya, sudah. Sudah ya, Bapak Ibu? Ya, sudah Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Ustadz atas waktunya. Pertama-tama, perkenalkan saya Julius dari PT Pro Pacific, masih satu grup untuk di Epicura Catering. Nah, ini untuk jasa antar jemput siswa di PT Pro Pacific. Untuk alamat kantor kami di Ruko New Gading Batavia, Blok LC 10 nomor 16 dan juga Blok LC 10 nomor 23. Ini bertempat di Kelapa Gading, Jakarta Utara untuk office kami. Perkenalan singkat untuk company profile kami bergerak di bidang jasa alidaya, lebih tepatnya, atau outsourcing ya Pak. Nah, ini untuk terkait resepsionis, messenger, handyman, telemarketing, driver, admin staff, factory helper, sales promotion girl, dan merchandise. Lalu kami juga menyediakan terkait kebutuhan cleaning service, support service, landscaping, gardening service, pest control, maupun home care management. Oke, masuk di sesi untuk terkait kendaraan antar jemput siswa yang kami sediakan untuk armada yang akan kami sediakan untuk sekolah Al-Wildan. Ini Toyota Hiace. Jadi mobil MPV dengan kapasitas mencapai 14 penumpang. Ini estimasi tahun kendaraan dari tahun 2012 sampai dengan 2019. Ya, untuk fasilitas kendaraan di dalamnya ini terdapat full AC pastinya, lalu reclining seat, nah ini untuk mengatur posisi tempat duduk, lalu juga disupport terkait port USB, lalu juga kita support terkait GPS, live location by WhatsApp group per area yang nantinya bisa dimonitoring oleh para wali murid seperti itu. Lalu dilengkapi juga untuk P3K, lalu juga ada apart, lalu pemecah kaca, safety belt, tempat sampah, lalu juga emergency exit. Nah, ini untuk detail fasilitas kendaraan di bagian dalam, Bapak Ibu. Kebetulan kami kemarin juga survei ke lokasi, tepatnya di Al-Wildan 4, Jakarta. Ini saya juga videokan langsung di lokasi tempat sekolah. Ini bagian dalam, untuk bagian depan, posisi supir. Nah, ini untuk kapasitas bangkunya ada di 15 seat, sampai dari 15 sampai dengan 13 seat. Untuk posisi di bagian bangku belakang ini di 13 seat. Untuk di posisi depan ada 3 seat. Nah, lalu juga ada fasilitas terkait audio monitornya. Nah, ini untuk posisi bangku-bangku di bagian dalamnya. Lalu juga untuk posisi AC-nya pun juga sampai dengan bangku paling belakang juga mencakup terkait AC. Ya, lanjut Pak Ustadz ya.
Ya, lalu dilanjut dengan terkait pelayanan yang diberikan. Ya, ini akan tentunya memutarkan terkait murotal, lalu audio kajian selama perjalanan. Yang kedua, perawatan dan perbaikan kendaraan secara berkala tentunya, ini yang terkait pergantian oli, persneling, dan pergantian ban, acu, spare part, sporing. Nah, ini selalu kita cek sesuai dengan manual book atau track record servisnya. Lalu juga kendaraan pengganti jika terjadi kerusakan atau servis unit dengan durasi lebih dari 24 jam. Tadi sudah saya sampaikan, dilengkapi oleh GPI, Slack location by WhatsApp group, untuk wali murid bisa monitoring lokasi siswa. Nah, mobil dalam keadaan bersih, ya, tentunya, dan di bagian dalam dan juga harum. Mobil berstiker jemputan taksi Alwildan 4 Jakarta, ya, maupun nanti Alwildan 5 Jakarta. Ini pojok kiri atas, lalu di bagian belakangnya pojok kiri atas. Ini tentunya nanti untuk posisi antar jemput juga akan dipisah antara Ikhwan dan Akhwat ya, dalam satu mobil yang berbeda. Tentunya nanti akan disesuaikan. Tentunya juga pengemudi mobil kami ya pastinya akan berpakaian rapi, ya, tidak memakai kaos oblong dan tidak isbal. Lalu pengemudi mobil tidak merokok, tidak bau badan dan fit serta segar juga. Pengemudi selalu mengedepankan keramahan, ya, peduli 3K. Ini terkait keamanan, kebersihan, dan kenyamanan kepada para siswa-siswi Alwildan 4 maupun 5. Kami pun juga siap dievaluasi secara rutin maupun insidental ya, oleh pihak manajemen jemputan dan siap menerima masukan ataupun mematuhi keputusan ya, terkait penjemputan yang dikeluarkan oleh pihak sekolah maupun masukan-masukan dari para wali murid maupun siswa-siswi. Nah, teknis penjemputan, ya, ini untuk teknis penjemputan, waktu penjemputan nanti akan disesuaikan dengan pihak sekolah untuk jadwal penjemputannya. Lalu lokasi dan waktu penjemputan dilakukan dengan sistem door to door, ya, rumah ke rumah, ya, di masing-masing rumah para siswa dan siswi. Lalu driver pada saat menuju perjalanan rumah para siswa dan siswi, nah, ini akan menginformasikan ke wali murid bahwa 15 menit atau 20 menit akan tiba di lokasi. Lalu driver akan mengonfirmasi ulang by telepon ya, ke orang tua murid bahwa sudah tiba di lokasi. Ya, lalu driver menunggu selama 5 menit, nah, dan jika dalam jangka waktu lebih dari 5 menit yang telah disepakati, maka mobil jemputan akan meninggalkan siswa tersebut karena mempertimbangkan waktu tiba di sekolah. Lalu selanjutnya ini layanan antar jemput dilakukan pada jam yang berlaku bagi seluruh siswa Alwildan dalam satu unit pendidikan atau lebih dan tidak dilakukan bagi siswa yang sedang mengikuti program khusus. Lalu untuk siswa-siswi yang tinggal di luar wilayah ring 3 nanti akan kami jelaskan terkait adanya ring 1, ring 2, ring 3, ya, cakupan kilometernya. Ya, maka akan ditentukan titik lokasi penjemputan. Yang kedua terkait waktu pengantaran, ya, yang pertama siswa SD, SMP maupun SMA ini pukul 15.30 sampai dengan 16.30 ya, sesuai dengan jadwal ekskulnya. Lalu dalam keadaan waktu pulang di atas waktu normal, jika ada agenda sekolah dan berlaku bagi seluruh siswa, maka tetap dilakukan pengantaran dan tidak ada biaya tambahan seperti itu, Bapak Ibu. Sedang jika waktu pulang melebihi batas akhir jadwal kepulangan, ya dilakukan oleh salah satu beberapa siswa, ya maka harus menghubungi ya pihak pengelola jemputan. Ya tentunya nanti ada nomor admin kami. Ya selama dalam penjemputan dan pengantaran siswa tidak membawa barang berharga yang tidak terkait dengan kegiatan sekolah. Ya tentunya ya segala resiko tidak diinginkan terjadi atas barang milik siswa menjadi tanggung jawab pribadi. Seperti itu. Ya, tentunya keuntungan yang didapat menggunakan jasa antar jemput, Bapak Ibu sekalian, ya untuk benefit. Ini salah satunya, yang pertama mengurangi kemacetan di lingkungan sekolah, lalu yang kedua mengatasi keterlambatan siswa dan siswi untuk tiba di sekolah, lalu juga memberikan kenyamanan bagi warga sekitar, lalu yang keempat siswa dan siswi ya, bisa saling bersosialisasi antar teman-teman jemputannya.
lalu tidak dari benefit yang didapat oleh wali murid juga tidak mengeluarkan pengeluaran lebih ya selain membayar jemputan, ya, dan juga meringankan orang tua murid untuk mengantar dan menjemput siswa-siswinya. Ini untuk alur pendaftaran, ya, yang nantinya jika Bapak Ibu dari wali murid untuk mendaftar. Ini yang pertama terkait registrasinya, ini juga nanti akan mendaftar melalui link Google Form, ya, yang nanti akan kami sediakan. Lalu untuk yang kedua akan dilakukan survei, pihak antar jemput melakukan survei untuk menentukan jarak dan waktu penjemputan serta kondisi jalan, ya, lalu juga berkenalan dengan orang tua murid. Lalu yang ketiga daftar ulang, ya, daftar ulang ini data survei yang masuk ke admin dan admin antar jemput konfirmasi ulang terkait waktu dan biaya antar jemputnya. Yang keempat konfirmasi, ya, mengonfirmasi persetujuan mengikuti antar jemput dari Al Wildan Islamic School 4 Jakarta maupun 5 Jakarta. Ya, lalu di sini ada apabila setuju untuk mengikuti, ya, apabila orang tua setuju maka biaya akan ditangkikan pada saat pembayaran SPP. Dan apabila tidak, apabila orang tua tidak setuju, ya tidak untuk mengisi form untuk pengunduran diri atau tidak mengikut kesertaan dalam proses antar jemput pihak sekolah Al Wildan Islamic School. Adapun biaya antar jemput, ya, di jasa kami, ya, ini untuk spesifikasi, ya, ini untuk Toyota Hiace, ya, ini 13 kursi, ini hanya untuk di bagian belakang. Jadi kami pun juga di sini ada zona, ada ring 1, ring 2, dan ring 3. Ini dilihat dan diperhitungkan dari jarak antar jemput. Nah, ini ada 1 sampai 2 dengan kilometer, lalu 2 sampai dengan kilometer, lalu 3 sampai 4 kilometer, seperti itu. Dan adapun juga ini ada nomor call center maupun WA, ya, untuk admin kami, ya, nomor tertera, ya, mungkin nanti dalam proses registrasi pendaftaran atau mau sesi terkait tanya jawabnya bisa nanti untuk menghubungi nomor tersebut. Ya, mungkin itu saja Pak Ustadz yang bisa dapat saya sampaikan. Ya, baik. Terima kasih Pak Jul atas pemaparannya terkait antar jemput. Baik, baik Pak Ustadz. Terima kasih Ya, banyak. Abu dan Umu sekalian, itu tadi sosialisasi terkait dengan antar jemput dan juga catering di sesi sebelumnya. Bagi Bapak dan Ibu yang belum bergabung, insya Allah nanti kami juga akan sediakan sosialisasi ini dalam bentuk link agar bisa dilihat kembali, dan juga filenya insya Allah nanti bisa kita kirimkan ya Pak Jul dan Baik. Bu Ai. Lalu kita akan ke sesi tanya jawab, ya Abu dan Umu sekalian, Bapak Ibu sekalian. Sebelum dijawab oleh tim dari catering dan juga antar jemput, izinkan kami memberikan pandangan terkait kegiatan antar jemput ini dan juga catering. Sifatnya adalah untuk sekarang belum wajib ya Bapak dan Ibu sekalian, cuma kami sangat berharap sekali seperti yang sudah disampaikan oleh pihak catering dan juga antar jemput, sehingga waktu yang kita bisa save waktu, kita bisa memikirkan kesehatan dan juga kenyamanan anak-anak dalam hal teknis di sekolah itu sudah ada yang pikirkan seperti itu. Kemudian nanti untuk antar jemput sendiri kita akan lihat kembali bagaimana kondisi di lapangan sehingga ini bisa menjadi solusi bersama, win-win solution antar sekolah, masyarakat, dan juga Bapak Ibu sekalian selaku wali murid. Baik, pertanyaan
Pertama dari Ana coba bacakan 3 pertanyaan yang muncul di kolom chat ya. Pertama untuk catering ya. Untuk hari Jumat tadi catering memang bukan makanan berat ya, Mbak Ai. Coba di Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya akan mencoba untuk menjawab, Ustadz Galuh. Jadi untuk hari Jumat ini, apakah catering bukan makanan berat? Nah, ini berdasarkan dari info yang kami terima, memang di hari Jumat itu kan pulangnya sebelum Jumatan. ya, betul. Jadi kami convert makanan beratnya menjadi snack, yaitu dengan berbagai menu yang tadi kami sudah siapkan. Seperti itu kira-kira, Ustadz. Baik, ya terima kasih. Baik. Kemudian kita selesaikan yang catering dulu ya. Baik. Untuk yang alergi itu bagaimana? Untuk yang alergi, di dalam form untuk pendaftaran, kami juga akan sertakan untuk beberapa pertanyaan seputar alergi dan pertanyaan yang lain, misalnya apakah anak atau putra-putri ibu punya alergi, misalnya apakah alerginya misalnya kacang atau daging dan ikan, udang dan lain sebagainya. Nah, dari situ kita akan mendata, lalu nanti di setiap tanggal 20 per bulannya, kami akan memberikan menu dalam 1 bulan ke depan. Nah, itu bisa nanti langsung disesuaikan. Jadi untuk putra-putri yang alergi, kami akan sesuaikan menunya. Seperti itu kira-kira, Ustaz. Lalu pertanyaan selanjutnya terkait dengan laporan. Kalau anaknya makannya habis atau tidak. Baik. Nah, ini memang challenge, tapi kita akan memberikan, jadi misalnya seperti ini. Untuk makanan per hari ini kan nanti akan ada tim yang mendistribusi, baik akhwat ataupun ikhwan. Nah, nanti akan kami berikan nama, atau misalnya nanti di saat kami clear up, kami akan melihat siapa yang tidak habis, kita akan tanya, berkoordinasi dengan ustadz dan ustazah yang bertugas, ini punya siapa, lalu nanti akan kami berikan stiker, bahwa misalnya fulan A, fulan B, fulan C tidak habis, itu nanti akan kami laporkan langsung ke ustazah atau ustadz yang bertugas saat itu. Jadi bisa dilaporkan. Ya. Kemudian untuk pilihannya itu apakah harus sehari 3 kali atau boleh hanya lunch saja atau ada menu snack misalnya? Untuk sementara yang kita layani hanya lunch saja, Ustaz. Jadi 1 kali makan saat makan siang. Baik, 1 kali makan saat makan siang. Kemudian untuk catering dihitungnya sesuai hari sekolah atau flat? Jadi ini akan disesuaikan dengan kalender pendidikan. Jadi sesuai dengan hari sekolah. Baik, baik. Kemudian proses pembuatan makanannya menggunakan MSG atau penyedap makanan? Kami menggunakan kaldu jamur. Kaldu jamur. Insya Allah aman. Ya. Oke, tadi ini detail teknis pendistribusiannya. Berarti nanti langsung ke kelas ya, Bu Aya? Betul sekali. Oke, jadi anak tidak perlu keluar kelas untuk kolek. Ya, betul. Oke, catering harga tadi sudah, kemudian ordernya nanti via Google Form. Kemudian biaya catering berapa, untuk makan berapa kali sudah dijawab juga. Untuk catering pertanyaan tadi. Inputan. Ya, ini mungkin ditakkit lagi. Make sure catering apakah harus subscribe full 1 bulan atau boleh harian?
Untuk ini kita sementara di 1 bulan dulu, Ustaz. Harus di 1 bulan. Iya. Oke, ini Menggunakan. ya, terima kasih. Ini untuk yang SMA, apakah ada pilihan menu dewasa? Apakah boleh ikut catering di hari-hari yang menunya cocok saja? Tapi Jadi sudah untuk memang untuk SD, SMP, dan SMA ada sedikit perbedaan. Tapi untuk sementara ini memang kita menyamakan dulu. Hanya untuk yang SMA nanti angka kecukupan gizinya memang berbeda, Ibu. Jadi nanti untuk yang SMA biasanya berbeda di karbohidrat, protein, dan lain sebagainya. Jadi lebih banyak karena memang kebutuhannya juga pasti lebih banyak daripada adik-adik SD dan SMP. Seperti itu. Tapi untuk saat ini, untuk menu dan lain sebagainya masih sama, Ustaz. baik. Tapi memang nanti akan bisa dijadikan pertimbangan apakah nanti akan ada menu rumahan dan tidaknya. Tapi memang kalau dilihat dari menu-menu tadi tidak semuanya menu-menu yang lebih simpel ya. Ada juga menu-menu yang memang nasi, lalu lauk pauk dan sebagainya, termasuk buah. Oh ya, ini lagi. Berarti tadi sudah dijawab ya, hanya meal box ya, tidak ada snack box ya. Baik, pemaparan cateringnya Pak Fikri Arsyah atau Bu Fikri Arsyah ya, Pak Fikri Arsyah. Ini untuk Alwilan 4 dan 5 ya? Sementara hanya untuk Alwilir 4 saja. Oh baik, untuk catering di ya? Karangtengah. Baik, Ya. baik. Langsung dalam lunchbox. Lunchbox-nya dipakai ulang atau sekali pakai? Sekali pakai ya? Sekali pakai. Oke. Untuk memasak makanan yang berkuah bagaimana? Kalau diplastikan, apakah akan dituangkan atau gimana? Apakah nanti ada menu berkuah? Baik. Ada, untuk kuah kami juga sudah siapkan untuk kontainernya dari Tinwell. Baik. Berarti catering ini Senin sampai Kamis ya? Jumat berarti tidak ada ya? Senin sampai Jumat sementara, tapi untuk hari Jumat kami convert ke makanan yang lebih ringan supaya bisa dibawa pulang. Baik, baik. Catering berarti catering ini untuk sebulan dulu ya. Nanti Betul. lanjutannya akan sesuaikan. Baik, Ana rasa itu dari pertanyaan-pertanyaan di kolom chat terkait catering. Mungkin ini ada yang raise hand, Pak Khalid Jamal. Mau bertanya tentang catering atau antar jemput, Pak? Silakan. Kami unmute. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya tentang antar jemput, Pak? Bisa, Pak? Antar jemput, kita selesaikan catering dulu ya, Pak Khalid Jamal. Baik, kalau gitu saya tunggu aja sesi saya antar jemput dan jadwal sekolah. Mungkin nanti dia akan saya tanyakan. Baik, baik. Terima kasih Pak Khalid. Kemudian Ibu Arga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya ibunya Arga mau bertanya mengenai catering dulu berarti ya, untuk catering nanti ya. Menunya itu kan untuk weekdays-nya itu include dengan mineral water atau jus atau enggak? Berarti atau enggak tuh Mbak? Ya, jadi untuk minumnya, Umi, ini memang sudah disiapkan dari sekolah berupa air galon. Jadi nanti bisa membawa tumbler sendiri mungkin ya, karena untuk air itu kami tidak include. Oke. Kalau untuk susu biasanya di hari Jumat ya? Betul, atau di hari Senin dan Kamis nih, ya, memang putra dan putri sedang berpuasa. Baik, lalu untuk pertanyaan selanjutnya, menu makanannya itu diganti, untuk lebih variasi itu diganti setiap week or month atau gimana? Maksudnya setiap minggu atau bulan? Itu setiap hari memang berganti ini.
nanti setiap bulannya juga nanti kita akan menggantikan. Jadi di setiap tanggal 20 kita akan memberikan menu dalam sebulan di bulan berikutnya. Jadi bisa dilihat menu kami dari week 1, week 2, week 3, dan week 4. Nah, di setiap hari Senin, setiap minggunya, kami akan memberikan menu juga Umi untuk minggu berikutnya. Jadi supaya bisa direview bareng-bareng, apakah mungkin akan ada yang diganti dan lain sebagainya. Jika putra-putri ada yang alergi atau ada yang kurang suka dengan ikan, kurang suka dengan ayam, dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu jawabannya. Oke. Dan berarti ini tuh saya ulangi lagi, ini cuman khusus lunch aja ya? Betul. Jadi untuk Hanya breakfast untuk kita lunch bawa aja. sendiri dari rumah bisa gitu ya? Dari Iya. pihak orang tua yang menyediakan gitu ya? Kami hanya menyediakan untuk lunch saja. Lalu pertanyaan selanjutnya, maaf ya agak Apa-apa? Silakan Umi. kalau untuk sendok garpunya sendiri, apakah kita bawa dari rumah atau disediakan untuk satu kali pakai dari pihak catering atau bagaimana? Jadi kami sudah menyediakan sendok garpu dan sumpit yang portable. Jadi yang bisa dipakai ulang Umi. Nah, itu akan menjadi salah satu fasilitas yang kita berikan juga. Jadi nanti untuk sendok garpu, untuk alat makannya kami yang mengakomodir. Oke. Baik, segitu aja sih kayaknya pertanyaan dari saya. Jazakillahu khairan Terima ya. kasih Umi Arga. Ya, terima kasih Bu Arga atas pertanyaannya dan Bu Ai. Sama, mohon maaf untuk Ustadz Galuh, saya mau merevisi sedikit ini. Jadi ternyata untuk catering ini kami juga bisa memberikan kepada Alwil dan 5 juga. Jadi Alwil dan 4 dan Alwil dan 5. Baik ya, berarti pertanyaan di kolom chat sudah terjawab ya. Ya, selanjutnya kita ke antar jemput. Tadi oke, pertanyaannya Pak Jul, apakah di jemputan ada pendamping selain supir? Ya, untuk saat ini tidak ada Pak Ustadz. Jadi hanya supirnya saja. Mengingat memang terkait ini ya Pak, terkait budget juga ya, mempengaruhi di budget juga sih Pak. Jadi untuk supir ini pastinya multitasking juga, dia akan menyambut untuk para siswa dan siswi, lalu juga membuka pintu, seperti itu sih Pak Ustadz. Baik, baik. Tapi ini nanti menjadi bahan evaluasi kami juga, karena dengan bertambahnya pendamping itu pasti akan otomatis akan menambah terkait budgetnya sih Pak Ustadz. Baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah ada transportasi untuk 3-4 siswa saja? Apakah semua 14 siswa? Iya, jadi untuk antar jemput, tentunya kan kita tadi sudah memaparkan terkait ini ya Pak, untuk unitnya ya. Jadi layanan antar jemput yang akan bisa berjalan jika ada pendaftaran ini 14 atau sampai 13 siswa. Karena memang kalau untuk 3 ataupun 2 orang itu kan juga ini ya Pak, tadi juga menjadi win solution kita ya, terkait benefit apa sih yang kita dapat gitu kan. Ya salah satu kan mengurai kemacetan yang ada di kawasan sekolah ya Pak. Jadi tentunya dengan armada yang lebih banyak menampung siswa, jadi lebih lebih bagus dan juga lebih baik sih, bahwasannya juga mengurangi kemacetan seperti itu sih Pak Ustadz. Baik. Jadi memang akomodasinya kita pakai level yang high ice untuk Toyota, jadi kapasitasnya juga banyak, ya, jadi juga mengurangi kemacetan di lingkungan sekolah. Baik, kemudian pertanyaan selanjutnya terkait dengan apakah boleh langganan jemputan hanya satu arah saja, misal berangkat saja atau pulang saja? Ya, nanti tinggal diakumulasikan Pak Ustadz. Jadi kan tadi yang sudah saya paparkan itu adalah biaya per bulan Bapak Ibu. Jadi bukan biaya untuk per tahun, itu biaya untuk per bulan. Ya nanti untuk misalkan hanya antar atau jemput saja, pasti dikenakan untuk biaya harian ya Pak. Oke, Pak Ustadz.
Kemudian bagi yang berada di luar dari jangkauan ring 3 tadi ya? Ya. Gimana Pak Jur? Ya, jadi kalau jangkauan di luar ring 3 nanti akan dibuatkan titik shelter Pak Ustadz. Jadi contoh misalkan ring 3 itu masuk di kawasan Ciputat seperti itu ya. Nah, siswa itu misalkan rumahnya di Depok gitu ya. Jadi nanti kita akan shelter ya. Jadi ada titik poin di mana para siswa-siswi tersebut berkumpul di satu titik. Jadi kita bisa menjemput seperti itu sih Pak Ustadz. Solusinya. Ya, ada untuk shelter. di luar, ya, untuk di luar ring 3 ya Pak. Atau kita nyebutnya ring 4 seperti itu. Baik. Berarti yang di luar dari situ biayanya bagaimana Pak Jur? Ya, untuk titik shelter nanti biayanya pun juga akan kami estimasikan juga sih Pak Ustadz. Karena ini yang tadi sudah kita paparkan kan terkait untuk yang 3 ring itu ya Pak. Untuk yang 3 ring ya. Tapi untuk yang shelter, untuk opsi yang kedua nanti tentunya akan kami susul ya Pak Ustadz ya. Akan kami berikan susulan ya Pak. Baik. Nah ini pertanyaannya nih sama mungkin dengan yang di luar ring 3 tapi jarak rumahnya 10 kilo. Apakah pihak antar jemput bersedia? Ya, nanti ditentukan dari hasil survei ini Pak. Kan kita harus survei dulu nih Pak Ustadz. Jadi ring 1, ring 2, ring 3 itu kan menjadi gambaran kami. Tentunya kami pun juga nanti kan dalam poin antar jemputnya adalah harus tahu titik rumah siswa-siswinya, lalu juga kita harus tahu jalur rumahnya, seperti itu sih. Lebih perkenalan juga dengan orang tua murid, seperti itu. Nah itu nanti kita bisa menentukan terkait masuk di ring mana, seperti itu. Walaupun memang misalkan jarak ring 3, tapi rumahnya itu beda sekitar 1 kiloan gitu ya. Nanti kita bisa pertimbangkan, Pak Ustadz. Baik. Ini pertanyaan selanjutnya. Apakah supir bisa disesuaikan untuk akhwat, untuk supirnya juga akhwat, menghindari fitnah yang dijemput dan diantar terakhir? Ya, baik. Terima kasih, Pak Ustadz. Jadi untuk armada HIS ini kan cukup besar ya, Pak. Cukup besar juga. Kita sih mengantisipasi pasti dengan untuk drivernya itu sih lebih baiknya itu pria ya, Pak. Karena resikonya juga tinggi kalau misalkan nanti wanita seperti itu ya. Mungkin kalau wanita itu ya kalau misalnya level Avanza atau Xenia seperti itu Pak. Ini kan sifat mobilnya ini kan armada yang cukup besar. Jadi memang kita menyarankan untuk drivernya itu adalah laki-laki seperti itu. Tapi untuk jarak di kapasitas mobilnya itu kan cukup juga jauh ya Pak. Cukup jauh juga di bagian depan seperti itu. Mungkin kalau untuk yang akhwat kan bisa untuk di posisi yang di belakang ya Pak. Jadi untuk posisi depan hanya supir saja seperti itu. Baik. Baik. Selanjutnya kita dari yang sudah angkat tangan dari Pak Khalid Jamal tadi. Silakan Pak. Ya, Pak. Pada dasarnya saya menyambut baik dengan inisiatif dari pihak Al-Wildan. Terutama saya juga sudah mendapatkan informasi mengenai tantangan yang Bapak-Bapak hadapi pada saat kedatangan siswa dan juga penjemputan siswa. Karena kita sama-sama tahu lingkungannya terbatas, juga nanti akan 100% full offline. Jadi saya memahami Pak tantangan ini. Cuman yang ingin saya tanyakan begini, jadi mekanismenya nanti itu pembagiannya seperti apa? Karena kan saya ini anak saya SD kelas 1, dengan suasana sekolah yang selama ini cukup santai Pak, backgroundnya Montessori dengan pandemik hampir 2 tahun
offline rata-rata online rata-rata. Jadi pada saat kedatangan dan penjemputan ini bagaimana? Apakah armada yang diserkerahkan itu akan banyak sekali sehingga waktu tunggu siswa dari dia berangkat dari rumah sampai ke sekolah maupun ketika dia pulang dari sekolah ke rumah itu tidak terlalu lama. Karena kan artinya ini kan akan berbarengan menjemput dulu yang lain, lalu setelah itu baru ke sekolah, dan juga ketika pulang kan nganter dulu yang lain, baru sampai ke rumah. Nah, waktu tunggu yang lama ini kan cukup berpengaruh pada psikologis anak, Pak ya. Apalagi anak kelas 1 dengan mentality yang seperti saya sebutkan tadi. Nah, kira-kira bagaimana nih strategi dari Al Wildan ini untuk mengatasi masalah ini? Karena anak pasti ketika pulang pengen buru-buru sampai di rumah kan, Pak. Itu aja. Itu pertanyaan pertama, Pak. Nanti yang kedua masalah jadwal, apakah setelah sesi ini atau sekalian aja, Pak? Ya, untuk jadwal, untuk sekarang kita membahas antar jemput ya Pak. Adapun terkait jadwal, itu akan ada sosialisasi lanjutan dari sekolah pekan depan insya Allah. Oke, ya syukran, makasih. Ya silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Khalid. Pak Jul. Ya, baik Pak Ustadz, terima kasih Bapak. Untuk armada kami tersedia, insya Allah. Bapak, jadi untuk pengantaran jemput, makanya tadi untuk kuotanya kan mobil harus terisi di 14 ataupun 13 seat ya, seperti untuk kuotanya. Jadi untuk armada kami insya Allah siap, kami pun juga ready untuk terkait kebutuhannya seperti itu. Jadi untuk penjemputan nanti akan terjadwal juga nanti dengan adanya pendaftaran, lalu kita juga akan mapping. Ya, mapping per unit mobil untuk anak-anak ini untuk nama-nama siswa-siswi gitu. Jadi kita akan mapping satu driver, satu mobil, nah itu akan menjadi prioritas untuk menjemput tersebut. Nah, ini nanti untuk jarak-jarak berapa menitnya mungkin nanti dari pihak sekolah ya Pak Ustadz ya. Ya, mungkin nanti bisa dipilih arah yang tidak jauh ya, agar waktu tempuhnya juga antar baik ketika pengantaran dan juga penjemputan tidak terlalu lama seperti itu. Lama, betul. Dan juga mungkin kita bisa kerjasama untuk menyiapkan hal-hal yang bisa mengisi waktu sambil menunggu sampai rumah seperti itu ya. Pak Khalid Jamal sudah angkat tangan lagi. Gimana Pak? Oke. Ya kalau armada oke saya ready, tapi kan pasti didesain ya Pak. Desainnya itu setiap rute dan setiap kendaraan itu berapa lama Pak? 1 jam kah? Setengah jam kah gitu? Antara siswa dijemput sampai dengan tujuan. Pasti kan harus dibuat desainnya tuh. Itu jadi pertimbangan kita. Ya, baik. Ya, nanti ada apa namanya? Tadi Pak Jul istilahnya apa itu tadi? Survei dulu ya? Pak Jul? Ya, betul Pak. Ya, nanti disurvei. Jadi nanti bisa ditentukan untuk berapa estimasi waktu, jarak, seperti itu. Ya, jadi setelah survei baru mengisi form untuk bersedia ikut seperti itu Pak Jul ya? Iya, betul Pak Ustadz. Ya, baik. Semoga bisa menjawab. Kemudian kita lanjut ya ke Pak Dodi Akbar, silakan. Baik, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Pak Julius dan Bapak Ibu sekalian. Ya. Izin saya wali murid dari Dimas Sajid Akbar, SMP kelas 3 atau 9AE. Saya mau bertanya untuk terkait travel untuk antar jemput. Kami lokasi rumah itu di daerah Pasar Minggu, tepatnya di Pejaten Timur, di mana tadi itu saya tidak melihat di zonanya ya. Apakah untuk lokasi itu termasuk yang termasuk yang dilayani atau memang sudah di luar dari
pelayanan. Kalau memang pelayanan dilayani maksudnya, itu kira-kira berapa untuk biayanya? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dodi. Ya, untuk lokasi itu tadi sudah dijelaskan Pak Dodi, bahwasannya kita harus mapping dulu, bahwasannya untuk pasar minggu ini masuknya di ring mana. Kalau misalkan titik di ring 3 kami kan titik terjauhnya itu di Jagakarsa masuk ya, kalau misalkan untuk di untuk di sekitaran Ampera, Kemang seperti itu. Paling jauh sampai dengan Ciputat Raya. Untuk itu untuk ring 3. Tapi kalau misalkan nanti memang titiknya agak lumayan jauh dari titik pasar minggu, misalkan rumahnya di sekian berapa kilometer, nanti kita akan survei dulu Bapak. Jadi kita akan menentukan masuk di ring mana. Kalau misalkan nanti masuk di ring 4 atau masuk di ring 3, pasti ring 3 tadi masuknya di ring 3 untuk paketnya yang ring 3. Jika nanti masuk di ring 4, berarti nanti akan ditentukan titik shelternya seperti itu, Bapak. Ya, baik. Semoga bisa menjawab pertanyaan ya. Kita lanjut ke Pak Azam Ahsan. Oh iya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, jadi kami tinggalnya di Ciputat Ustadz. Nah kami berharap nanti dari pihak Pak Julius, ya. Setelah kita lakukan pendaftaran, nanti mungkin untuk beberapa teman-teman yang jauh ini misalnya dikumpulin di arah Bintaro atau arah Ciputat itu mungkin beberapa, nanti mungkin tidak akan sampai 13, mungkin hanya misal terkumpul 7 apa 5 gitu, nanti mungkin disediakan armada yang lebih kecil Pak gitu, nanti biar bisa untuk jauh tapi ada beberapa orang itu masih bisa terlayani gitu Pak. Nah, kemudian ya mungkin ada beberapa banyak wali murid nanya tadi kalau hanya antar aja atau hanya jemput aja, apakah rate-nya mungkin nanti bisa dikabari kembali ke kami setelah dihitung gitu. Ya. Terus jadi kalau kami ini sebenarnya kendala kami itu tidak bisa antar jemput di hari Jumat saja gitu sebenarnya. Jadi kemarin sudah mempertimbangkan untuk pindah ke Al-Wildan 5, tapi ternyata juga ada kendala lainnya gitu. Jadi akhirnya kami putuskan tetap di Al-Wildan 4. Cuma apakah Bapak kalau misalnya nanti ternyata tidak bisa melayani hanya hari Jumat saja, kami dikasih kayak nomor yang bisa untuk apa rekan Bapak atau apalah yang bisa membantu kami untuk antar jemput hanya di 1 hari gitu Pak, di hari Jumat itu aja, setiap Jumat aja gitu. Baik Ibu. Terima kasih Pak Julius, Pak Galuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk catatannya, masukannya ya Ibu sudah saya catat. Jadi ini juga nanti untuk kita buatkan lebih dulu untuk terkait estimasinya, bahwasannya berapa untuk biaya antar jemput untuk hanya dalam 1 minggu itu hanya satu kali ya Bu. Oke, masukannya saya catat. Baik, ya terima kasih. Selanjutnya kita persilahkan Abu Fatia untuk bertanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama-tama saya mengapresiasi dulu upaya dari Al-Wildan ya, Al-Wildan 4 untuk mengatasi masalah kemacetan di sekitar lingkungan sekolah. Yang kedua, saya juga terima kasih dari Propak gitu ya, sudah berkenan untuk gabung dan menjelaskan ya
fasilitas yang akan disediakan. Saya yakin dari 329 yang hadir di sini punya kebutuhan yang sangat khusus, sangat customized gitu ya. Ada yang pengen satu arah, ada yang pengen pulangnya saja, ada yang pengen berangkatnya saja. Tapi ujung-ujungnya adalah kita ingin mengoptimasi sebenarnya berapa biaya yang dikeluarkan. Ya, mengingat kita semua wali murid itu menanggung biaya yang tidak kecil lah ya. Overall untuk anak-anak kita, baik dari catering dan segala macam. Nah, saya hanya mau mengusulkan satu hal saja, yang sudah jalan ini bagus, Propek nanti akan memanage teknisnya gitu ya, tapi Propek ini korporasi, saya hanya ingin mengusulkan satu hal, bisa tidak dari Al-Wildan 4 ya, itu membuka data wali murid, nama, lokasi dari kecamatan sampai ke kecamatan, kabupaten ya atau kota, kemudian juga kebutuhannya. Kemudian itu bisa di-share di satu komunitas, misalnya SMP sendiri, SD sendiri, sehingga nanti selain solusi yang ini, which is ini solusi yang bagus, tapi mungkin tidak akan, it may not work for everybody, ya, tidak akan bekerja untuk semua orang, ya. Ada beberapa yang mungkin sebenarnya rumahnya berdekatan, tapi mereka nggak tahu tuh, gitu. Nah, mungkin mereka bisa arrange unit yang lebih kecil karena untuk Propek dia angkutannya harus besar. Karena kalau enggak dia nggak bisa nutup biaya produksi. Ya, itu usulan saya saja. Singkat saja dari saya itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Abu Fathia atas sarannya, Masya Allah. Ini bisa jadi another solution yang mungkin tinggalnya cuma di kompleks sebelah, tapi ternyata karena tidak ada info dan sebagainya, jadi kurang tahu. Nah, semoga nanti dari manajemen bisa mempertimbangkan ini agar keberangkatan itu bisa dilakukan secara bersama-sama sehingga mengurangi kemacetan yang menjadi tujuan kita bersama atas antar jemput ini bisa terlaksana juga. Terima kasih Abu Fathia, jazakallah khair. Lanjut ke Ibu Sekar Ayu Wardani. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Saya dengan Umu Kendra. Ustadz, ini terkait dengan penjemputan Ustadz. Ini kan kendalanya yang sudah-sudah itu kan masalah kemacetan ya pada saat antar dan jemput. Tadi juga saya udah lihat biayanya cukup lumayan besar ya buat kami gitu. Usul saja Ustadz, apakah bisa dibuatkan shelter-shelter terdekat di zona sekolah gitu. Jadi untuk antar dan jemput itu nanti kami bisa drop anak-anak di situ. Ya terutama yang di luar ring 3 sih ini gitu. Atau juga apa bisa mungkin dari Pak Julius ya dibuatkan shelter-shelter terdekat di zona sekolah aja ya dengan harapan biayanya bisa lebih murah gitu Pak. Baik Ibu, terima kasih atas masukannya. Nanti ya karena kan kalau di sekolahnya kan terkendala dengan kemacetan dan lain sebagainya gitu. Itu aja Pak. Terima kasih Ustadz, terima kasih Pak Julius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sekar Umu Kendra, jazakillah khair. Ya ini masukannya, semoga bisa menjadi solusi juga untuk antar jemput di Al-Wildan 4 dan juga 5. Kemudian kita lanjut ke Umu Diara, silakan Umu. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas pemaparannya, cukup jelas untuk yang sudah dipaparkan. Saya mau bertanya mengenai bagaimana kesiapannya untuk pengantaran dan penjemputan para supir menghadapi anak-anak yang masih kelas kecil gitu Pak. Karena pengalaman saya di SD adalah ada isu baru, anak saya akhirnya harus nahan ke belakang. Nah ini karena dia
ada ketakutan gitu untuk menyampaikan, atau mungkin memang kondisinya harus menahan, itu isu baru dan itu cukup serius karena jadi infeksi kandung kemih ya Pak. Nah itu saya mohon penjelasannya nanti bagaimana mekanismenya, kan di jalan juga kita macet ya Pak ya kadang. Terus bagaimana juga mengantarkan, kan tadi kan Ahwat dengan supirnya Ikhwan tapi muridnya Ahwat. Nah itu bagaimana, kan tidak bisa diantar juga. Misalnya kita mau berhenti di mana, nah itu bagaimana mekanisme dari Propak jika ada request dari anak-anak seperti itu. Lalu selanjutnya jika adik kakak jadwalnya sama, apakah itu juga harganya harus 2 anak sekaligus, apakah ada perbedaan harga jika jadwalnya sama? Dan tadi saya setuju sekali dengan Ibu sebelumnya, Ibu Sekar ya kalau nggak salah. Nah itu ide bagus sekali Pak, untuk kalau ada shelter-shelter di titik-titik tertentu, kita drop anak di situ, karena saya lihat kemacetan itu kan memang di jalur menuju sekolah ya Pak Galuh ya. Ustaz. Jadi saya setuju sekali ada shelter untuk jemput dan juga untuk antar yang kira-kira luas, lapang luas gitu, mobil juga bisa menunggu, nggak mengganggu juga traffic yang lain gitu, atau mungkin ada jam-jam yang dibagi-bagi antara kelas-kelas tertentu, jadi nggak semua di jadwal yang sama gitu Ustadz Galuh. Jadi apakah ada pembagian jadwal beberapa kelas di titik tertentu? Nah itu juga bisa menjadi opsi mungkin. Begitu saja untuk pertanyaan saya. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Jadi sarannya tadi pertanyaannya bagaimana ketika anak punya isu khusus ya, atau ada request, atau ketika harus ke toilet dan sebagainya. Lanjut. Ya, tentunya nanti kami briefing juga Pak untuk driver-driver kami ya, terkait hal ini. Jadi kami pun juga mengutamakan klien-klien kami seperti itu. Jadi mungkin nanti kita tempelkan signage atau apa jika misalkan anak-anak itu malu bertanya seperti itu Pak Ustadz. Jadi kita tempelkan signage mungkin di tengah-tengah mobil, kita tempel jika ada yang ingin buang air kecil seperti itu atau buang air besar, mungkin bisa berkoordinasi dengan pihak supir seperti itu. Sehingga supirnya nanti akan mengantarkan misalkan di tempat-tempat terdekat untuk bisa melakukan buang air kecil atau buang air besar seperti itu sih Pak Ustadz paling. Ya. Kalau misalkan anak-anak yang mau bertanya ya Pak Ustadz, nanti kita tempelin signage seperti itu sih. Baik. Ya nanti untuk teknis lebih lanjut insya Allah akan kita evaluasi dan kita sempurnakan juga. Baik Pak Ustadz. Ya. Itu tadi semoga dapat menjawab pertanyaan. Adapun terkait penjadwalan dan sebagainya kita juga akan sosialisasikan ya Bapak Ibu di pekan selanjutnya, mulai dari program sekolah dan juga hal-hal teknis terkait dengan KBM. Jadi untuk kegiatan kali ini baru sosialisasi catering dan juga antar jemput. Yang terakhir ada Ibu Aisyah Adi Putri, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Pak, jika kalau antar jemput itu kan dia paket 1 bulan gitu. Kalau misal tidak ikut langganan sebulan, tapi kalau tiba-tiba membutuhkan untuk tiba-tiba gitu mendadak ingin tidak ada yang jemput, terus kemudian ikut antar jemput secara mendadak begitu, mendaftar itu apa bisa? Ya, baik. Seperti misalkan tidak ikut langganan, tapi tiba-tiba qadarullah lagi nggak ada yang jemput, nggak bisa, lalu saya tiba-tiba minta masuk untuk diantar gitu. Jadi istilahnya per antar gitu. Ya. Begitu. Baik Ibu. Baik Ibu, terima kasih atas saran dan masukannya.
Ya, jadi kalau untuk tadi sudah jelas dipaparkan bahwasannya jika para wali murid untuk mendaftar untuk jasa antar jemput tentunya akan mengisi form pendaftaran. Pertanyaannya apakah jika tidak mendaftar apakah bisa pada saat nanti prosesnya dadakan seperti yang Ibu. Jadi kami pun bisa tapi dikenakan biaya per hari. Nah, adapun nanti dari pihak wali murid mengkonfirmasi kepada admin kami terlebih dahulu. Ya, jadi nanti kami berkoordinasi dengan pihak driver pun juga nanti karena kan driver kami ini kan nanti menyebar ya setiap titik-titik seperti itu ya. Karena nanti akan di mapping dari rumah para siswi. Jadi kami mapping mana yang jalur driver tersebut lalui. Nah, kalau misalkan nanti di situ mobilnya ada kuotanya, Ibu, misalkan masih ada kuota yang kosong dari 13 seat, masih ada yang kosong misalkan 10 gitu 3 atau 1 atau 2 mungkin kami bisa seperti itu. Tapi kalau misalkan memang posisinya penuh ya mungkin kami akan konfirmasi ulang bahwasannya ini untuk kapasitas yang disediakan sudah penuh seperti itu. Jadi nanti akan dilihat dari trek jalurnya lokasi Bapak Ibu seperti itu. Baik, terima kasih Pak Jul atas jawabannya. Kemudian pertanyaan di kolom chat, what next Pak Jul? Setelah ini apa yang harus dilakukan orang tua jika memang ingin mendaftar? Ya, baik. Jadi nanti untuk Bapak Ibu bisa mengontak nomor handphone jika nanti mau melakukan proses pendaftaran ya Pak. Intinya di kontak dulu nomor customer service kami, di admin kami. Ini berikut ada nomornya, sudah tampil ya Bapak Ibu? Ya, sudah Pak. Sudah ya, nanti bisa dikontak di 0878 09 19 5116. Seperti itu. Jadi nanti proses pada saat via Google Form, jika orang tua berminat untuk ikut antar jemputnya, harus mengisi dulu. Nah dari situ kami pun juga pasti akan tahu apa yang diinginkan oleh orang tua seperti apa, lalu jenis mobilnya seperti apa, area rumahnya seperti apa, dan juga nanti dimasukkan di alamat ya, area rumahnya, ya, dan juga drivernya dan lain-lain. Jadi nanti kita akan sesuaikan dari permintaan dari para siswa, dari wali murid seperti itu. Jadi nanti di dalam form Google-nya kan juga nanti akan dimasukkan dari saran-saran wali murid kan seperti itu. Ada saran komentarnya. Jadi nanti bisa apa yang menjadi aspirasi para wali murid bisa dicantumkan, dibahas di situ seperti itu pada saat di form pendaftaran. Misalkan dengan tidak tadi ada masukan dari Ibu Aisyah, gimana kalau misalkan saya tidak mendaftar tapi sifatnya dadakan gitu. Nah, nanti tetap boleh Ibu nanti Ibu isi terkait Google Form-nya. Jadi kami nanti akan saring mana poin-poin yang akan kami kelompokkan seperti itu. Jadi akan kami kelompokkan mana yang sifatnya yang tadi cuma 1 minggu sama 1 kali, mana yang masuk di dalam bulanan, mana yang masuk di kategori shelter gitu. Dikasih 1 titik poin seperti itu. Nanti supaya mempermudah kami untuk mapping untuk zona-zonanya. Insya Allah nanti ketemu untuk harga yang terbaik Bapak Ibu. Insya Allah, amin. Baik, nanti untuk Google Form bisa kami bantu share juga ya Pak Julius ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, jika tidak ada pertanyaan lagi pada Ibu sekalian, insya Allah nanti hal-hal lainnya bisa dikontak customer atau nomor yang sudah tertera di layar terkait dengan antar jemput pun juga dengan catering nanti, insya Allah akan kami
share juga, dan juga nanti rekaman dari kegiatan hari ini itu akan kami coba sediakan dalam bentuk rekaman ya. Jadi kita bisa share dan Bapak Ibu bisa nonton ulang yang kebetulan tadi tidak sempat memperhatikan sejak awal. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, wali murid Al-Wildan 4 dan 5 Islamic School Jakarta. Setelah berbagai sesi tadi sudah kita lalui bersama, maksud kami, mohon maaf. Tibalah kita pada penghujung acara, yakni penutup. Ya, semoga ikhtiar kita dalam hal mendidik ananda solih-solihah, ya, baik dalam bentuk yang primer yakni kegiatan belajar mengajar pun juga dengan kegiatan-kegiatan suportifnya itu bisa terlaksana dengan baik, bisa kita lakukan dengan baik, dan tentu saja ini bisa menjadi hasanah baru bagi Bapak Ibu wali murid yang menyekolahkan anak di Al-Wildan, karena kita coba sediakan terkait dengan antar jemput dan juga catering. Semoga Allah mudahkan semuanya, semoga Allah lancarkan. Dan juga setiap hal nanti akan kami terus evaluasi, jadi tidak perlu sungkan atau khawatir untuk menyuarakan aspirasi. Jika ini memang demi kebaikan dan juga kemaslahatan, insya Allah kita akan coba untuk penuhi seperti itu. Baik, itu dari kami untuk catering, sosialisasi catering dan juga antar jemput. Sekali lagi kami sampaikan bahwa program sosialisasi terkait sekolah dan juga kegiatan belajar mengajar itu insya Allah akan diadakan di pekan depan ya, insya Allah. Ada closing statement dari Ustadz Rizky selaku Direktur Pendidikan Al-Wildan 4 dan 5 Jakarta. Kepada Ustadz Rizky, kami persilakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak dan Ibu sekalian, Mas Julius dan juga seluruh audiens hari ini. Salah satu hal yang kita inginkan dengan adanya antar jemput ini itu adalah mengurangi volume kendaraan di Jalan Haji Nudin khususnya ketika pengantaran dan penjemputan ya. Alhamdulillah tadi ada banyak wali murid yang menyampaikan ide-ide cerdasnya. Abu Fatia, Kendra tadi ya, Masya Allah, itu kami sudah catat ya. Dan izinkan kami untuk mencatat beberapa ide cerdas tadi, untuk insya Allah kami akan follow up. Yang pertama, nanti kami akan koordinasikan dengan pihak Propak ya, Mas Julius. Pertama, layanan yang akan kita buka nanti tetap membuka layanan door to door ya. Yang kedua, layanan shelter tadi ya. Tujuan dari layanan shelter ini agar bisa mengurangi jumlah atau beban biaya dibandingkan door to door. Jadi kalau shelter itu nanti mungkin kita bisa bagi dalam beberapa titik ya, beberapa titik di dekat-dekat sekolah, ya, sekitaran Lebak Bulus ya khususnya, sehingga tentu pastinya ada adjustment biaya di situ pastinya. Yang ketiga itu khususnya yang berkaitan dengan penanganan siswi akhwat ya. Mungkin nanti Mas Julius juga dengan kami akan berkoordinasi masalah ini, khususnya untuk yang akhwat ya, karena drivernya ikhwan tentu ada batasan di situ. Bila nanti
diadakan connect akhwat begitu untuk mengatur mobilitas anak-anak, misalkan ketika turun dan naik itu akan jauh lebih baik insya Allah. Tiga hal ini Anda pikir sangat krusial sekali untuk bisa kita segerakan di follow up ya insya Allah. Karena insya Allah menurut kami dengan melaksanakan tiga hal ini, itu permasalahan kita dengan kemacetan, padatnya kendaraan, dan lain sebagainya, insya Allah bisa sangat signifikan pengaruhnya insya Allah. Terakhir itu adalah pemetaan domisili wali murid tadi dari Abu Fathia, juga ini penting sekali, karena tadi wali murid tentunya memiliki kepentingan yang berbeda-beda ya, khususnya dalam antar jemput ini. Ada yang jemput saja, ada yang antar saja, ada yang insidental gitu. Nah, dengan adanya pemetaan domisili ini insya Allah bisa memudahkan nanti dari tim Propak untuk memetakan mana yang bisa dilayani ya, apabila ada hal-hal insidental seperti tadi. Mungkin demikian Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih banyak atas masukan dan saran yang luar biasa untuk semuanya. Jazakumullah khairan. Semoga apa yang kita ikhtiarkan pada hari ini itu berdampak baik untuk anak-anak kita, untuk kita, dan juga untuk warga sekitar, terlebih-lebih untuk lembaga kita yang tercinta insya Allah. Syukran wa jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Sahalallahu lana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khair kepada Ustadz Rizky yang telah memberikan closing statement. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah dan juga pihak dari catering dan juga antar jemput. Setelah berbagai hal, berbagai rangkaian acara pada kegiatan hari ini telah kita lalui bersama, maka tibalah kita pada acara terakhir yakni penutup. Kita tutup kegiatan hari ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu atas pemenuhan undangan pada kegiatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz, Pak Julius.